وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. Hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmat dan karunia-Nya dan juga nikmat sampai hari ini masih kita rasakan. Kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala maka kita tidak akan sanggup. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan tambah nikmat itu kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadirkan kepada uswatun hasanah kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepadanya terutama di hari Jumat, kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat bila nanti. Dan dengan kita memperbanyak salawat, kita berharap termasuk orang yang tetap bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada Bapak Ketua BKM beserta seluruh pengurus BKM Masjid Al-Ikhlas Jalan Nara yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan kepada seluruh jamaah, ayahanda, bunda semuanya yang telah berkenan hadir duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah akan membalas pahala yang berlipat ganda dan Allah berikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan beberapa menit ke depan kita mengulang kembali kajian-kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Kira-kira ini apa ini? Kenapa ada botol minum? Ada nggak tidur? Ini Ustaz mau minum atau mau ngapain ini botol aqua gelas di depannya? Ini kan bulan Ramadan. Atau karena capek tadi imam full sajadah jadi kehausan. Ada pikiran itu Bu? Ada yang tahu kira-kira apa? Kalau ada yang tahu saya berikan hadiah. Kira-kira apa gerangan ada botol minum aqua gelas di depan saya Bapak Ibu semuanya? Ada Bu? Jangan-jangan apa? Haus? Kira-kira apa? Apa? Baik. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu? Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
ini meliputi segala sesuatu. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha, dan aku menetapkannya rahmatku ini adalah lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan tujuan kita puasa Ramadan 30 hari adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita sudah berpuasa di bulan Ramadan dan ibadah yang lain sudah kita lakukan. Akan tetapi jauh rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kita semuanya. Padahal bulan Ramadan adalah bulan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masih jauh? Ketika turun rahmat Allah itu tidak sampai kepada kita. Kata para ulama, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ibarat gelas, Bapak Ibu semuanya. Ibarat gelas atau sebuah wadah. Ketika turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, wadah gelas inilah yang menampung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi gelas ini, wadah ini, dia sedikit demi sedikit akan miring, kata para ulama, disebabkan maksiat atau dosa yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sedikit demi sedikit gelas atau wadah ini miring, sehingga ketika turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tumpah, tidak sampai. Bahkan gelas ini dia bisa tanya terbalik. Jadi bagaimana solusi wadah atau gelas tempat kita menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala ini bisa kembali terbalik? Jadi ketika turun rahmat Allah, wadah atau gelas ini bisa tertampung rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan kata rahmat ini sangat banyak. Bahkan makna rahmat Allah ini adalah sangat luas, tergantung konteks ayat ini. Ada makna rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada makna rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada makna rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah berbentuk rezeki yang Allah berikan. Ada makna juga rahmat Allah artinya itu adalah Allah mudahkan segala sesuatu yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi. Allah beri jalan keluar. Dan juga ada makna rahmat Allah itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita masuk surga apakah karena ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Mungkin kita tahajud setiap malam atau baca Al-Quran, tadarus dan lain-lain ibadah yang lain. Apakah dengan amal ibadah yang kita lakukan kita memasukkan ke dalam surga, Bapak Ibu? Iya, Bu. Karena amal ibadah kita masuk surga atau karena rahmat Allah, Bapak Ibu semuanya? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ibadah yang kita lakukan, akan tetapi ibadah yang kita lakukan ini adalah wasilah untuk kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah kisah ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beribadah kepada Allah itu 500 tahun, yang terletak di tengah laut. Hari-harinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berikan kepada orang ini mata air. Dengan mata air ini dia bisa mandi, bisa berwudu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada sebuah pohon-pohon delima. Kemudian setiap hari Allah berikan rezeki kepada hamba ini
dengan satu buah delima yang dia bisa makan setiap harinya. Kemudian hamba yang beribadah 500 tahun di tengah laut ini, dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salatnya, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan sujud kepadamu. Allah kabulkan doa hamba ini. Jadi ketika dia meninggal dalam keadaan sujud, dia berkata kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan sujud supaya aku tidak tersentuh oleh bumi dan oleh apapun. Maka Allah kabulkan ketika dia wafat dalam keadaan sujud. Kemudian ketika hamba Allah yang beribadah 500 tahun ini, Allah masukkan di dalam surga. Allah berfirman kepada malaikat, wahai malaikat. Jadi malaikat Jibril ini dia katakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku Jibril diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tahu kejadian. Jadi Allah berkata kepada malaikat, masukkan hamba-Ku ini ke dalam surga-Ku karena rahmat-Ku. Akan tetapi hamba yang beribadah 500 tahun ini, dia menolak. Ya Allah, jangan Engkau masukkan aku ke dalam surga-Mu karena rahmat-Mu, tapi masukkanlah aku ke dalam surga-Mu karena ibadah-Mu. Kemudian Allah berkata kepada malaikat yang kedua kali, wahai malaikat, masukkanlah hamba-Ku ini ke dalam surga-Mu karena rahmat. Dan orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau memasukkan aku ke dalam surga-Mu karena rahmat-Mu, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu karena ibadah yang aku lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata yang ketiga kalinya kepada malaikat, wahai malaikat, masukkanlah hamba-Ku ke dalam surga-Mu karena rahmat-Ku, karena rahmat Allah. Kata tadi orang ini masih tidak tetap, ya Allah, kita kabar kepada Allah, jangan Engkau masukkan aku ke dalam surga-Mu karena rahmat-Mu, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu karena ibadah-Mu. Kemudian Allah berfirman, berkata kepada malaikat, malaikat, keluarkan orang ini dari dalam surga, kemudian hitung selama 500 tahun dia ibadah kepada-Ku, dan hitung nikmat-nikmat yang telah Aku berikan kepada hamba ini. Hitunglah mereka 500 tahun ibadah, kemudian semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya dia sudah enakan. Setelah dihitung oleh malaikat, maka malaikat berkata, tidak seimbang, tidak cukup ibadah yang dilakukan 500 tahun dan nikmat Allah yang sudah dia gunakan bisa memasukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah pada para malaikat, ambil orang ini, masukkan ke dalam neraka-Ku. Kemudian hamba yang beribadah 500 tahun ini berkata kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surga-Mu karena rahmat. Maka kita masuk ke dalam surga Allah nanti adalah karena rahmat, kasih sayang Allah yang begitu luas, bahkan luasnya meliputi segala sesuatu. Bahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ini mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah dalam hadis kursi, lima khalaqallah, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menciptakan semua makhluknya, kemudian Allah menulis di dalam kitabnya di Lauh Mahfuz yang berada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, ghalabat ghadabi, mengalahkan kemurkaan. Kemudian dalam riwayat lain Allah
hadis qudsi, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, sabaqat ghadabi, mendahului kemurkaan. Makna Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada hamba-Nya, mengalahkan kemurkaan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah luas. Maka kata para ulama, bagaimana wadah atau gelas yang sudah miring tadi bahkan sampai tertarik disebabkan dosa yang kita lakukan, tapi kita belum memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ketika turun rahmat Allah itu tumpah jauh dari kita. Maka rahmat Allah itu harus dijemput, harus kita menampung, dan harus ada wadah untuk kita menampung rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi supaya ketika turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak tumpah, tidak jauh rahmat Allah Subhanahu wa taala dari kita, maka dikatakan oleh para ulama, perbanyaklah istighfar kita, perbanyaklah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan bulan rahmat, bulan ampunan, bulan dibebaskan kita dari siksa api neraka Bapak Ibu semua? Karena setiap hari kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan itu dapat mengampuni dosa kita dan menjadi sebab Allah ampunkan dosa kita Bapak Ibu sekalian. Kata baginda Rasulullah, man shalla Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, makna iman di sini adalah kita yakin ibadah puasa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ketika kita melakukan ibadah puasa bukan hanya menjaga yang membatalkan puasa, akan tetapi kita mampu menjaga segala yang membatalkan pahala puasa kita. Wahtisaban, dan kita berpuasa itu kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita dapatkan kata baginda Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Bahkan wa minasyarafi akhassallahu bihi as-shaimun bisababin ayyufar, dan di antara wa minasyarafi kemuliaan yang Allah khususkan kepada orang yang berpuasa itu adalah sebab mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan puasa kita. Dan juga di malam hari kita qiyam Ramadan ini juga dapat menghapuskan dosa-dosa kita, mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, imanan dengan penuh keimanan juga sama, bukan karena tetangga, bukan karena orang lain kita salat tarawih itu, bukan ikut-ikutan. Kalau nggak salat tarawih, nggak sah kita berada di bulan Ramadan. Tapi kita salat tarawih karena iman. Ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya setahun sekali. Walaupun tidak bukan perintah wajib, tapi anjuran yang sangat kuat. Wahtisaban, dan kita melaksanakan salat tarawih itu dengan penuh keimanan dan harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dan Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu Bapak Ibu. Tapi syaratnya iman dan wahtisaban
fadilah yang lain kita dapatkan dari salat tarawih itu adalah kita seperti dicatat pahala kita salat satu malam penuh. Tapi ada syaratnya. Kata kita Rasulullah, siapa yang melaksanakan salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka ia dicatat pahala seperti melakukan salat satu malam penuh. Tapi kalau kita sampai bersama imam selesai, maka kita mendapatkan fadilah keutamaan ini. Salat tarawih selesai imam, kita juga selesai, baru dapatkan pahala satu malam penuh. Bapak Ibu semuanya, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang terakhir, rahmat Allah ini adalah maknanya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Qul, katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hamba yang telah melampaui batas. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, makna asrafu ala anfusihim di sini adalah dia banyak dosa yang dia lakukan, banyak dosa maksiat yang dia lakukan. Asraf ini adalah sudah melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Tidak ada kita yang tidak ada dosa, Bapak Ibu. Tetapi sebaik-baik orang melakukan dosa, kata kita Rasulullah, wa kullu bani adam khata', semua anak Adam itu ada salah, ada dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan semua orang melakukan dosa, melakukan salah itu, at-tawwabun adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berputus asa dari rahmat Allah, yang mana rahmat Allah ini adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan ini, marilah sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kita mencari ampunan Allah, berlomba-lomba kita mencari ampunan Allah dengan kita memperbanyak istighfar dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bertobat? Sudah pernah kita sampaikan di kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Maka kata para ulama, syarat taubat itu ada 3. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Syarat taubat, dosa ini kaitan kita dengan Allah, bukan hablum minan nas. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Melepaskan atau meninggalkan dosa yang pernah kita lakukan. Yang kedua, ada rasa penyesalan dalam diri kita. Dengan rasa penyesalan itu, maka kita akan datang kepada Allah dengan memperbanyak memohon ampun kepadanya. Karena seseorang yang datang kepada Allah dengan penuh penyesalan apa terhadap dosa yang dia lakukan, ini adalah bentuk kerendahan hati seorang hamba kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak pernah memohon ampun, bertobat, adalah orang-orang yang sombong. Ketika datang, kita perbanyak istighfar di sela-sela salat tarawih kita perbanyak ampun kepada Allah. Bulan Ramadan ini adalah bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat taubat yang ketiga adalah berasa, bercita-cita untuk tidak kita mengulangi lagi perbuatan tersebut. Itu cuma syaratnya. Berbeda syarat taubat dengan umat-umat sebelumnya. Umat Nabi Musa, Bapak Ibu semuanya, ketika dia melakukan maksiat dosa kepada Allah dengan menjadikan baqarah sapi untuk jadikan Tuhan, maka apa kata Allah? Bunuhlah, fatubu ila Allah, dengan faqtulu
anfusakum, maka kalian saling membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh orang yang bersalah. Tapi umat Nabi Muhammad ketika melakukan dosa kepada Allah, tidak Allah perintahkan saling membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh orang yang bersalah atau berdosa. Tidak, cukup 3 syarat ini, maka sangat mudah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ampunan Allah itu sangat luas, ampunan Allah itu sangat besar dibandingkan dengan dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan kata Allah di dalam hadis qudsi, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka 'ala as-sama, sekiranya dosamu itu penuh setinggi langit, kata Allah dalam hadis qudsi, lau thumma astaghfarta, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, ghafartu laka wala ubali, dan aku ampunkan dosamu walaupun dosamu ini penuh setinggi langit, wala ubali, dan aku tidak peduli. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenapa rahmat Allah tidak sampai pada kita? Kita tidak pernah mohon ampun dan bertobat kepada Allah. Terus kita berjerumus dosa-dosa, dosa lisan, bicara, dosa mata, telinga, dan dosa yang lain. Maka solusi itu adalah istighfar, mohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lafaz istighfar mudah, astagfirullah, atau mau lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim, lebih panjang lagi astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lebih panjang lagi ada namanya sayyidul istighfar. Bagaimana sayyidul istighfar? Sekurang-kurangnya ada kita baca di waktu pagi 1 kali dan di sore hari 1 kali. Sayyidul istighfar. Gimana sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhan, khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakan, wa ana 'abduka, dan aku hamba-Mu, wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Sampai terakhir kita mengaku kepada Allah, Abu ulaka bidambi, makna Abu ukir, aku mengakui dosa-dosa yang pernah aku lakukan, ya Allah. Apa kita katakan? Faghfir fa'in la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jadikan Ramadan ini janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Kita menganggap dosa kita sangat banyak, tidak mungkin Allah mengampuni. Ingatlah dalam hadis qudsi Allah katakan, ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dhunubuka 'ala as-sama, jikalau dosamu itu penuh sampai setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau mohon ampun kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu, wala ubali, aku tidak peduli seberapapun dosa yang pernah kamu lakukan. Maka untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, baik itu makna rahmat ampunan, rezeki Allah berikan. Kadang kita sudah ibadah, kadang ibadah kita dosa banyak, padahal rahmat Allah dalam bentuk rezeki. Kenapa tidak datang rezeki kepada kita? Padahal wadah untuk menampung rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah sudah terbalik. Maka kita balik kembali seperti semula wadah, supaya ketika turun rahmat Allah ini masuk ke dalam wadah itu. Maka kita jemput rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, surganya, rezekinya, solusi Allah berikan dari setiap permasalahan yang kita hadapi dengan memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketika bulan Ramadan pergi, Allah sudah mengampunkan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inilah kajian kita
Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an